Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Erina Saputri selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategik Sektor Publik dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Mu'alib Muhasan, perwakilan dari kelompok 4 yang akan menjadi moderator pada jalannya diskusi hari ini. Adapun anggota dari kelompok 4, yang pertama Riki Nurfirdausi dengan NIM 2019-310-082, dan yang kedua Raudatul Jannah dengan NIM 2019-310-092. Yang ketiga, saya sendiri, Moh Alib Noasan, dengan NIM 2019-310-127. Dan yang terakhir, Desi Fitriana, dengan NIM 2019-310-136. Pada kesempatan ini, kami kelompok 4 ingin menyampaikan materi tentang konstitusionalitas pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan lockdown pada penanganan COVID-19. Baiklah, langsung saja kita mulai diskusi pada hari ini yang akan dibacakan oleh seluruh anggota kelompok 4. Saya persilahkan. Nah, baik teman-teman, kita masuk pada pendahuluan, di mana pendahuluan terdapat konfigurasi politik hukum pemerintahan daerah di Indonesia tidaklah terlepas dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Undang-Undang 1945. Nah, nilai tersebut termanifestasikan pada prinsip-prinsip negara kesatuan, kedaulatan rakyat, negara hukum atau negara hukum yang berbasis Pancasila, di mana artinya pelaksanaan pemerintah daerah harus tetap memperhatikan bagian-bagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Instrumen hukum guna untuk menyesuaikan keinginan rakyat. Masuk pada disparitas kebijakan antara pemerintah pusat dengan daerah. Perbedaan terjadi ketika beberapa daerah menetapkan opsi karantina wilayah atau lockdown. Tercatat beberapa daerah yang menetapkan opsi lockdown atau semi-lockdown, yaitu Sulu yang menetapkan semi-lockdown, Tegal full lockdown, Papua semi-lockdown, Maluku semi-lockdown. Penetapan lockdown atau semi-lockdown yang dilakukan oleh pemerintah daerah dikarenakan penyebaran penyakit COVID-19 yang meningkat dengan signifikansi kasus yang terus bertambah, bahkan pertanggal 3 April 2020. Kasus positif terjangkit COVID-19 telah mencapai 1.986 orang yang sebelumnya pada tanggal 2 April 2020 sebanyak 1.790. Dengan kenaikan 196 kasus dalam satu hari, sementara di lain hal pemerintah justru menetapkan kebijakan dalam penanganan wabah penyakit COVID-19 ini dengan pembatasan sosial berskala PSBB atau physical distancing yang diikuti dengan tahap akhir darurat sipil. Saya menjelaskan tentang ketidakpastian hukum kebijakan pemerintah pusat dalam penanganan wabah COVID-19. Yang pertama adalah frasa bencana alam dalam Perpu yang dijadikan landasan yuridis dalam tahapan akhir penanganan wabah COVID-19. Hal tersebut dikarenakan dalam penanganan bencana, terutama wabah penyakit, bukan termasuk bencana alam, melainkan bencana non-alam yang telah diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan penanganannya mengikuti ketentuan yang telah diatur lebih khusus dalam UU tentang karantina kesehatan. Ambivalensi demikian mendapatkan pembenaran secara akademis karena sejatinya norma hukum memiliki sistem yang statis atau norma hukum umum dapat ditarik menjadi norma khusus atau lebih dikenal dengan adagium. Nomor 2, yaitu kebijakan yang diambil Presiden dalam penanganan wabah penyakit COVID-19 dengan tahapan darurat akhir. Pada konsekuensinya ialah menciptakan ketidakpastian hukum dalam penanganan wabah COVID-19.
Hal ini didasarkan pada tahapan akhir darurat sipil sebagai lanjutan dari PSBB yang tidak berorientasi pada proses pencegahan. Namun, keamanan dan ketertiban hukum materi muatan Perpu tersebut yang mendasarkan pada bencana alam tersebut telah diatur secara khusus dalam UU tentang karantina kesehatan, sehingga tidak ada urgensi nyata untuk menetapkan darurat sipil sebagai proses kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat. Ketidakpastian hukum demikian memiliki akibat bahwa suatu peraturan atau kebijakan yang dibuat dan diundangkan secara tidak pasti akan bermakna ambigu dan tidak logis. Ambigu memiliki makna bahwa aturan tersebut menimbulkan sifat multi tafsir, sementara tidak logis karena berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Saya akan menjelaskan konstitusionalitas dan legitimasi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan lockdown. 1. Negara adalah entitas penting dalam pemenuhan hak asasi warga negara. Hal ini dikarenakan pemenuhan atas hak warga negara merupakan tanggung jawab negara sebagai akibat dari adanya tugas untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi tersebut. Political will yang dilakukan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan lockdown atau semi lockdown juga mendapat afirmasi dalam dimensi semangat otonomi daerah yang dianut UUD 1945 saat ini. Karena kontekstualisasi otonomi daerah dalam negara Indonesia telah beranjak dari semangat sentralisasi menjadi desentralisasi, yaitu pemerintahan daerah saat ini tidak hanya pemerintahan yang bersifat administratif. Relevansi antara pemenuhan hak asasi manusia sebagai hak konstitusional menjadi hal yang utama karena pelaksanaan otonomi daerah yang dikemas dalam suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah, terutama dalam hal pelayanan publik yang harus dipenuhi oleh negara, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Baiklah, selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas, pada dasarnya kewenangan menetapkan mekanisme karantina kesehatan adalah kewenangan dari pemerintah pusat. Namun, di sisi lain, kebijakan pemerintah daerah dalam menetapkan mekanisme lockdown dalam penanganan wabah COVID-19 juga memiliki konstitusionalitas sesuai dengan perspektif konstitusi dan otonomi daerah. Hal ini didasarkan pada suatu konsepsi bahwa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah adalah guna mengisi suatu ketidakpastian hukum dikarenakan kebijakan oleh pemerintah pusat dalam penanganan wabah COVID-19 yang menetapkan darurat sipil. Konstitusionalitas tersebut dimaknai sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia dan merupakan nilai utama dalam konstitusi berupa martabat manusia, human dignity. Hal ini juga dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai bagian integral dari negara dan pemerintah secara nasional. Mungkin cukup sampai di sini penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau penyampaian materi yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.